...350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka untuk kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru, seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Partai politik Indich Partij oleh R.M. Suwardi Suryo Ningrat, Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Does Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sandoyo, yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerja sama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926, telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi,
Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu, terdapat pula Vispin, seorang komisaris kepala, adalah dalam rangka memantau jalannya Kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia rumus. Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sukondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Sukondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927. Berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Sebelum kita memulai rapat pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan Kongres Pemuda pertama yang belum tercapai visinya. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah memikirkan ini akan berjalan. Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua. Karena beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang kita perhatikan lagi sebagai evaluasi pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres pertama juga perlu kita apresiasi karena pelaksanaannya diadakan untuk peserta Indonesia. Sebelum kita evaluasi, sebaiknya kita berikan apresiasi kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya mohon bantuan sebesar-besarnya untuk membahas ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kita. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutku adalah Sunaryo dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumaryo, yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres pertama. Saya usulkan Sunaryo dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman, Sumarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Baiklah. Assalamualaikum, Sunaryo. Ini saya Sukondo Joyopuspito. Alhamdulillah, semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua.
Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan yang di sana untuk menjadi penasehat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah saya sering bicarakan dengan Sunarto. Dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi kesatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana respon dengan baik. Untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Amin, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan yang berada. Alhamdulillah. Baiklah. Besok saya ke tempat Sunarto untuk membahas akan hal ini. Perbincangan Sugondo dan Sumarto. Sugondo bertamu ke rumah Sumarto membicarakan terkait Kongres Sumpah Pemuda kedua. Sepertinya sangat penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini, ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sebelum pelaksanaan Kongres pertama tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada yang secara langsung mengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres pertama yang pada saat itu hanya 100 peserta Kongres. Jadi jika kita melaksanakan Kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Pada Kongres pertama ada beberapa yang belum sempat terselesaikan, seperti halnya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa persatuan Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Baik, saya akan menghubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia penuh. Berkat usaha yang gigih dari Sukondo Joyopuspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatra Penenpon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batakbon, Jong Islamiyetenbon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan M. Cai, Koco Sungkono, Senduk, Dileimina, Rohyani. Untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario, SK Sartono, SK M. Nasif, SK Arnold Mononutu. Terbentuklah kepanitiaan yang ikut berpartisipasi untuk Kongres Sumpah Pemuda. 1. Sukondo Joyopuspito yang mengetuai Kongres Pemuda kedua. 2. Joko Marsaid yang menjadi Wakil Ketua Kongres Pemuda kedua. 3. Muhammad Yamin yang menjadi Sekretaris Kongres Pemuda II. 4. Amir Saifuddin yang menjadi Bendahara Kongres Pemuda II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda saya ucapkan
Selamat datang di Gedung Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyambut semua organisasi yang hadir pada kongres kedua hari ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Jawa, Jong Sumatera Bond, Jong Islamic Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendeklarasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Demikian adalah Budi Utomo, Karpun Partai Serikat Islam, dan persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Gubernur Jayapurwo. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1920. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 mencapai kata sepakat akan hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan persatuan dan kesatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, sebelum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan, maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini. Dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1938. Ada beberapa cara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan S. Mangun Sarkoro dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Teramelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda persatuan Indonesia oleh Sunario Esa. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan S. Mangun Sarkoro dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramlan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan kesatuan Indonesia oleh Sunario Sarjana Hukum. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti menyampaikan hasil putusan. Dengan menyampaikan ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka! 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 Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya.
Silakan kembali. Terima kasih Wakil Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kedua ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia memutuskan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Para hadirin dimohon berdiri kembali. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baiklah. Baiklah, saudaraku sekalian yang saya hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kongres kita kali ini membawakan dampak yang positif bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Serta ikhlas semua pemuda, kita bisa menjadi jiwa dan semangat kita agar terus berkorban. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.